ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandean, Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPBU ya ikut sama solid. Saya percaya. Tapi pertanyaan, siapa yang dulu memodali? Siapa yang dulu memodali kebun? Itu kan dari jamaah. Lalu adalah seharusnya dari jamaah. Ada banyak di pertambangan juga banyak di Kalimantan juga. Ada kafling berapa kafling itu. Namun masalahnya seharusnya setelah banyak yang di atas namakan jamaah, seharusnya pembelaan jamaah berhenti, difokuskan ke daerahnya atau di desanya, kan gitu. Difokuskan pada daerahnya atau desanya, kan gitu seharusnya. Bukan kemudian sudah menghasilnya, tapi terus menerus. Udah jamaah di Jati sudah, sekarang tidak ada infak persenan, fokus pada daerah, itu kan lebih fair. Nah, mana Mas di modal dari siapapun bukan urusan kami, Kang Suudon pun. Oh lah ini sampean contoh orang yang sudah terdoktrin. Jadi orang yang sudah terdoktrin seperti ini modelnya, ya. Jadi orang yang sudah terdoktrin nggak mau tahu, nggak mau melihat kanan kiri. Diberi mau, nah mulailah insya Allah antum menyimak libat akris suatu saat doktrin Anda makin lama makin luntur. Tidak jarang alias banyak sahabat-sahabat yang menyimak akhirnya juga alhamdulillah hijrah, dan semoga termasuk salah satunya nanti Mas Di. Nah ini kan sampean bilang nggak kerja tapi duitnya banyak. Lah kenyataannya kerja apa? Kenyataannya kerja apa? Itu bukan kerja tuh, itu tinggal terusin aja. Kan yang modal kita. Itu sudah. Sama tanya mantan, jadi mantan itu bukan mantan daerah, mantan di pusat juga banyak. Mantan-mantan orang pusat itu banyak. Itu dua. Kenyataannya kan ada usahanya, jadi argumen sampean kan nggak runtut. Ya usahanya itu dimodali jamaah. Saya kata coba dipikir dengan penggali. Ya kalau dosanya jamaah namanya bukan usaha milik kamu sebenarnya. Hanya jamaah yang dipelopor. Kita sama-sama terjadi beda pandangan aja, beda lah. Aku nggak terdoktrin, aku harus lepas. Aku nggak mau seperti anak buahnya Suya jadi keset. Ya, apaan itu ya? Kita sudah ngajar yang lurus, yang baik. Nah, dengan kaum muslimin hanya dengan intinya itu seperti itu hanya diperas dengan jual. Yang lain golongannya adalah kafir, itu diperas semua. Intinya kan itu agar Anda tidak lepas, agar Anda tidak keluar, Anda tetap dalam jamaah. Maka cara jualan kecap yang baik, cara jual yang baik dengan cara kemudian merendahkan, mengunggulkan golongan yang lain, mengunggulkan golongannya sendiri, dan bahayanya sampai pada mengkafirkan. Memang bisa dipertanggungjawabkan tuduhan itu, ada buktikah? Oke. Coba cari YouTube-nya Hijrah itu, Pak siapa namanya, Pak Nur Faizi itu berapa kali mengatakan termasuk aset-aset jamaah di atas namakan pribadi keluarga keamiran. Banyak. Anda aja ketinggalan, ya. Sampai yang sekarang terdoktrin dengan ajaran yang berbeda. Nah ya pasti doktrin. Enggak, agama itu ilmu.
Al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu adalah hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu adalah apa? Hidupnya Islam wa imadul iman. Tidak doktrin. Kalau doktrin tanpa dasar. Lah sampean itu tanpa dasar. Dasarnya apa? Dasarnya pokok yakin. Lah kalau sampean pokoknya yakin, ya nggak beda sampean dengan kedukun. Bedanya apa dengan sampean kedukun? Yakin, modal yakin, kan gitu. Pokok kok gak toat, benar nggak? Kira benar nggak sampaikan itu? Toat gak toat itu terus namanya terdoktrin. Kalau kita orang yang akal sehat, akal selamat, akan beratnya atas dasar apa? Quran hadis untuk golongan kayak Quran hadis, tapi dipaksakan untuk kepentingan golongannya. Memaknai Islam juga tidak secara Islam, memaknai jamaah juga tidak secara jamaah pula, ya. Makanya justru yang terdoktrin itu sampean. Kalau saya sudah doktrin, buktinya teman berani bayar, berani taat, berani bayar, sampai mungkin dihitung itu mungkin puluhan juta kali ya bayaran Anda kepada amir Anda, itu mungkin puluhan juta ya. Jadi semua buku pembinaan LDI menuju paradigma baru ini bertujuan untuk meluruskan, membuka dulu, kemudian membenahi, meluruskan apa-apa yang sudah terjadi, apa-apa yang sudah di dalam Islam jamaah. LDI ada 12 atau 10 sampai 12 poin yang sudah sudah diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan buktinya sekarang kan banyak pengurus-pengurus MUI, kecuali daerah-daerah tertentu yang dari golongan LDI sudah banyak diaktifkan dalam pembinaan agar sterilisasinya berhasil, agar apa yang disampaikan. Dan tujuan kita tidak jelek, tujuan kita bagus, menyadarkan penipuan-penipuan agama, menyadarkan penipuan-penipuan yang berkedok agama, jamaah swarga gak jamaah rokok. Tapi jamaah pun gak bayar infak yang rokok. Jamaah pun nggak bayar infak persenan rokok. Ngaji tertib, sambung tertib, tapi nggak bayar infak ya. Kalau dulu mendengar itu artis-artis dari kalangan LDI Islam yang jarang sambung, tapi nggak apa-apa, yang penting pembelaan nih. Akhirnya kan kita bertanya, sebenarnya ini ngajinya atau pembelaannya yang diurusi? Dan banyak yang sekarang tak kasih tahu lon itu. Dia masih di dalam, udah ikut sama kita dan itu konangan. Arti konangan itu ketahuan pengurus daerah bilang ini sudah nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kesana kemari, artinya kelihatan nampak, yang penting pembelaannya lancar. Berarti kan inti titik poinnya pembelaan ya, inti titik poinnya pembelaan. Maka saudaraku semua, bukan paradigma baru ini diharapkan sebagai pencerah, sebagai membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah LDI 354, dan kita pun adalah para mantan pengikut ajaran Islam Jamaah LDI. Kita para mantan. Jadi kalau bukan hanya kita ya, ada banyak mantan kita itu. Di YouTube itu banyak mantan-mantannya. Wah Islam, ada Bang siapa itu, Bang Ben, Abu Khair, Abdullah Khair, apa itu ya, banyak yang sama koordinasi tanpa kita sepakat kan. Padahal itu berbagai daerah ya, di berbagai daerah di Indonesia, di berbagai daerah. Namun kenyataannya alhamdulillah biidznillah mereka mengungkap kebenaran itu. Jadi di buku pembinaan LDI menuju paradigma baru ini adalah dalam rangka meluruskan berdasarkan wasatiyatul Islam, berdasarkan Islam rahmatan lil alamin, lebih dikenal ya, yang rahmatan lil alamin, tanpa mengkafirkan satu sama yang lain, tanpa sorry Kang kurang nyimak hari Minggu agak rame, alhamdulillah ya, sip ya, agak rame ya, itu semoga rezekinya Mas lancar ya. Jangan infak ya, dicukupi dulu kebutuhan wajibnya. Misalnya saya infak malah rezekinya rame, enggak infak yang rame juga banyak. Tak balik misalnya ada kok orang yang enggak infak itu rame, karena beda loh ya. Karena beda
Innallaha qassama akhlaqakum sama arzaqakum bainakum. Allah memberikan rezeki itu kan setiap pada semua orang ya. Jadi memang itu sebuah brain waste apa namanya? Cuci otak, kalau infak rezekinya lancar. Ya ayatnya seperti itu memang, tapi infak kepada siapa dulu masanya kan gitu. Infaknya kepada siapa ya di masalah siapa. Balik lagi soal benar sendiri. Kan namanya iman kan harus begitu kan, merasa benar sendiri. Ya jangan dong. Ya inilah kesalahan kita. Kalau merasa benar itu kita dengan non muslim. Udkhulu fis silmi kafah. Kalau dengan ya kita adalah agama yang diterima. Inna dina indallahil Islam. Nah itu bukan golongan. Ya, jadi Bapak jenengan salah kalau merasa iman sendiri kemudian sampai nabrak hak-haknya orang iman yang lain. Coba di sekitar masjid itu ya, Kang Masdi. Adakah orang-orang yang sholat? Orang-orang yang sholat. Mungkin di janjian apakah saudara? Insya Allah ada yang tidak tapi agama sholat. Terus Anda kan itu salah. Golongan sementara mendakwahkan. Sementara Anda tidak pernah merasa mengajak mereka. Dan memang nggak diajak. Itu kan pada orang-orang tertentu sasarannya. Jadi kalau merasa benar itu boleh, tapi yang dihadapkan siapa dulu? Kalau sesama orang Islam ya berarti sebuah golongan, ya bukan golongan, ad-din namanya. Ad-din itu tatanan milah agama. Nah, merasa benarnya ketika dihadapkan dengan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nabrak hak gimana kan? Kan itu sifat keyakinan, bukan kemudian merusuh ibadah orang. Kemudian siapa yang mengatakan tidak merusuh lain? Jadi Anda itu akan kepada aliran ada yang disebut dengan khawarij. Khawarij itu bahaya. Khawarij itu cirinya apa? Kalau di dalam LDI dulu khawarij itu adalah orang-orang yang keluar gitu aja. Khawarij itu orang-orang yang mengkafirkan. Hadir diperingatkan oleh Nabi, al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah anjingnya neraka. Nabi yang bersabda seperti itu. Siapa khawarij? Khawarij itu orang yang senang mengkafir. Seandainya urusan tidak mengganggu ibadah orang lain, masalahnya Anda setan, Anda di lubang itu, saudaraku semua. Dan kami berkewajiban mengajak, menyadarkan. Nah, luar biasa Mas Dini. Kan namanya agama ini kan kalau ukur absolut, semua punya kemungkinan untuk enggak. Ukurnya kalau Islam itu al-haqqu mir rabbik. Al-haqqu mir rabbik, yang mengikuti Nabi, sahabat, tabi'in, atba'utun, para ulama ussolihin. Ya. Khairukum qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Itu tolak ukurnya. Lah kalau nggak ada keukuran berarti bahaya dong. Berarti jenengan nanti surganya kesasar. Kan nggak ada ukurannya. Berarti standar kebenaran berdasarkan masing-masing. Bahwa itu bahaya. Inilah Anda itu harus buka akal waras, akal sehatnya. Buktinya nanti di hari kiamat biar Allah nanti yang menentukan golongan mana yang benar. Nah, ini alhamdulillah ini. Alhamdulillah apa? Berarti Anda tidak yakin dengan golongannya sendiri ya. Anda yang nggak yakin dengan golongannya sendiri. Bukan begitu. Jadi di dalam beragama itu pertama tidak berpecah golongan itu ya. Misalnya ada ayat misalnya wa inna hadhihi millat bukan ayat, hadis ya, sorry. Wa inna hadhihi millata sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Misalnya itu ya, misalnya. Harus dibuka dulu penjelasannya bagaimana. Siapa yang lebih tahu pemahaman itu? Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama usholihin. Nah, bagaimana yang ngaji? Nah, sementara di Islam jamaah absolut, justru yang absolut itu yang jamaah Islam jamaah itu. Ya, tadi ya mana? Kalau standar kebenaran itu cuma satu, kenapa Islam banyak firqah? Nah, makanya firqah itu juga harus kita lihat firqahnya sebatas apa. Ya. Kan firqah 73 itu sebatas apa dulu? Dia masuk bagaimana? Kesalahan ainat, ataukah menentang, ataukah kesalahan ma'asi, kemaksiatan. Harus kita bedakan. Ya. Lah kalau golongan sampean kan seakan-akan sudah naik dalam rombongan itu sudah selamat. Sementara di dalam kacau balau. Nah, kenyataannya banyak firqah terjadi sifatnya subjektif dong. Ya.
Perpecahan itu sudah disabdakan Nabi, namun tidak sampai kemudian tak pada titik saling mengkafirkan. Titiknya tidak sampai saling mengkafirkan, ya. Kita harus membuka itu, Mas. Tapi kalau di LDI kan di sampaian samban itu titiknya sampai titik pada pengkafiran. Selain golongannya kafir, selain jamaahnya kafir. Benar enggak? Bahkan mengatakan ibadahnya orang luar itu tidak diterima. Man amila lillahi fil jamaah fa asaba qabilallahu min. Nah. Sekarang sampean membuat firqah baru berarti sampean punya kebenaran versi sendiri. Tidak, saya tidak punya firqah sendiri. Tidak. Siapa yang mengatakan saya firqah? Saya salat bebas di mana? Saya ngaji juga bebas di mana? Anda jangan mau dikibuli pengurus para mantan-mantan itu sudah membaur dengan kaum muslimin yang lain. Kita sudah terbebas dari asabiyah. Kita sudah terbebas dari asabiyah, kita sudah terbebas dari taklid. Ya, amalkan apa yang sudah kita mengerti, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Itu tidak ada saya membuat firqah sendiri, ndak, naudzubillah min dzalik. Sudah kita 1 tahun di sana lebih. Ya, saatnya berhenti untuk memperbaiki diri, kita fokus diri menyatu dengan din. Ya, tetap menjaga walaupun terjadi perbedaan secara muamalah. Kita ndak memungkiri itu, muamalahnya berbeda, tapi bukan berarti kemudian satu sama yang lain mengkafirkan. Sementara di golongan Anda anak buahnya Sultan Aulia, Bapak Sultan Aulia mantan amir kami, nah, diajari selain jamaah kafir. Kalau nggak percaya silakan dicek di mana, di YouTube juga ada ucapan-ucapan beliau. Ya, makanya Mas Di supaya ayo ikuti video-videonya para mantan mengkafirkan, dan kan sebuah konsekuensi dari iman kan. Tapi iman Anda itu standarnya berbeda. Sekarang masuk orang Islam mau kafir itu orang Islam loh ya. Coba kamu buka di Bukharimu. Hadis Bukhari, coba di hadis Bukhari awal-awal namanya hadis Jibril. Hadisnya Jibril ya. Jadi yang dikafirkan itu bukan sesama kaum muslimin, saudaraku ya. Ya, sekali lagi mereka sholat, mal Islam, mal iman, sudah jelas siapa Islam, siapa itu sudah artian sendiri lagi. Jadi kalau mengkafirkan konsekuensi dari iman itu berhadapannya berbeda, Kang. Kita berhadapan dengan siapa? Kalau berhadapan dengan selain orang Islam, iya. Yahudi Nasrani jelas. Innalladzina kafaru, kita mutlak kita katakan mereka adalah orang-orang kafir. Min ahlil kitabi wal musyrikin, jelas. Tetapi dengan saudara sampean misalnya, coba sampean berani nggak orang tuamu yang sudah, misalnya orang tuamu ada salah satu yang belum masuk Islam jamaah tapi dia ibadah, Anda berani tega nggak? Nah kalau tega berarti dalam syariat betapa durhakanya jenengan. Yang penting dalam perbuatan tetap berbuat baik secara bermasyarakat. Nah, tapi ini akidah masalah. Anda membuat standar sendiri. Jadi dalam hati Anda, keyakinan Anda itu Anda membuat standar sendiri, ya. Standar hati bahwa mereka kafir. Sementara Allah Rasul tidak mengatakan itu. Allah Rasul selama dia syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, Islam, selama dia beriman pada Allah, kitab Allah, Rasul, malaikat, hari kiamat, qada dan qadar, ya masih iman. Ya. Terus apa bedanya dengan sampai yang mengambil Islam? Beda dong. Anda itu salah karena tersesat. Ya beda jauh lah. Kami tidak mengkafirkan Anda. Tapi Anda maasi dalam keadaan maksiat, kita luruskan. Ya, kita luruskan berarti sama menjadi standar kebenaran untuk menghakimi orang lain. Bukan. Nggak ada, kami kan dalil. Dan bukan hanya mantan, Mas, ya, bukan hanya mantan. Saya kira sekarang tanyalah. Tanya di Mekah sana, ada nggak ajaran seperti Islam Jamaah LDI? Kira-kira ada enggak? Anda itu ditipu dengan cerita-cerita halu. Nur Hasan di sana dia menjadi orang terbaik, tidak. Bahkan di sana entah dia mondok atau tidak, Allahu a'lam. Nah, Allahu a'lam. Makanya jenengan tahu nggak siapa yang masuk Islam Jamaah LDI itu rata-rata orang awam.
Karena orang-orang ahli ilmu di zamannya sudah tahu ini diangming, namanya ming, apus-apus, bahasanya apus-apus, golek duit, nah, nipu umat, nipu gitu. Oke, jazakallahu khairan Mas dia. Mohon maaf ini di sini sudah masuk waktu zuhur. Barakallahu fikum jami'an. Semangat ya, buka-buka enggak apa-apa. Barakallahu fikum jami'an dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.